Sepatu badminton lokal yang awalnya harganya 600 ribuan ini sekarang udah turun harga jadi cuman 500 ribuan aja. Dan itu bikin sepatu ini jadi makin worth to buy. Sebenarnya sepatu badminton Eagle PNR Prime ini di toko resminya itu masih dijual di harga 600 ribuan. Tapi ketika saya udah kulik-kulik ya toko-toko yang lain ternyata udah ada yang jual di angka 500 ribuan kecil aja. Nih kalau nggak percaya kalian bisa lihat sendiri invoice pembelian saya ya. Dan untuk paket pembeliannya kalau kita lihat dari reviewer-reviewer lainnya itu mereka dapat kalau nggak tas serut ya kaos kaki. Tapi kemarin pas saya beli itu cuma dapat sepatunya aja sama boxnya aja teman-teman ya. Ya mungkin karena dikasih harga murah kali ya jadi nggak ada bonusnya. Tapi it's okay lah karena saya sendiri pun juga udah punya kaos kaki sendiri dan juga udah punya tas khusus untuk sepatu badminton saya. Seperti ini gambarnya teman-teman, kalau kalian tertarik, saya juga akan kasih linknya di kolom deskripsi. Nah, secara harga, sepatu Eagle PNR Prime ini udah termasuk ke dalam lini sepatu badminton high-end-nya dari Eagle, teman-teman ya. Karena so far sih ini adalah sepatu paling mahal atau termahal dari semua sepatu yang dimiliki oleh Eagle saat ini. Nah, pertanyaannya di kelas dan juga di harga segini, apa aja sih value yang bisa kita dapetin sebagai customer? Oke, sepatu ini tuh datang dengan 4 varian warna, teman-teman ya. Ada yang hitam, putih, navy, dan juga biru. Tapi kalau saya pribadi sih, prefer yang warna dominan hitam atau yang dominan putih seperti ini. Tapi ya, namanya selera itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Untuk material uppernya sendiri, sepatu ini tuh udah pakai material membran mesh, webbing, dan juga microfiber. Yang bikin sepatu ini tuh cukup ringan dan juga breathable, alias sirkulasi udaranya itu baik. Tapi apakah sepatu ini seadem itu? Nah, nanti kita akan bahas di bagian performance-nya. Untuk bobotnya, sepatu ini tuh bukan termasuk yang ringan banget, tapi juga bukan yang berat banget. Kalau ambil dari data Bang Ari, ini ada di sekitar 320 gram. Per sisi sepatunya. Jadi kalau digabungin itu ada sekitar 640 graman. Nah, di bagian upper ini juga sepatu ini punya fitur yang namanya triangle shoelace untuk mengatur dan juga mengunci tali sepatu agar tidak mudah digeser. Nice banget teman-teman. Lanjut, untuk material insole-nya, sepatu ini menggunakan PU Cup insole yang cukup nyaman dan juga empuk ketika dipakai. Dan sepertinya insole dari Eagle ini akan lebih durable daripada brand China di harga yang serupa ya ketika kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Lalu untuk material outsole-nya, sepatu ini tuh menggunakan teknologi yang disebut Eagle sebagai triple cushion. Yang ketika saya pertama kali pakai, ini tuh rasanya bener-bener mantap dan empuk banget teman-teman. Oke, mungkin kesannya saya terlalu meninggi-ninggikan sepatu ini teman-teman ya. Dan mungkin kalian mengira juga mungkin saya dibayar. Tapi ini saya 100% organik, gak dibayar. Dan feel yang saya rasakan memang benar-benar seempuk itu teman-teman ya. Lanjut di bagian bawah sepatu ini tuh udah ada polymer plate atau shank yang berfungsi untuk menjaga kestabilan kaki kita ketika bermain di lapangan badminton. Mengingat ketika kita bermain badminton itu udah pasti kaki kita itu banyak bergerak ya teman-teman ya, entah itu jumping ya atau landing, bergerak ke depan, ke belakang, ke samping, kanan, kiri dan lain sebagainya. Itu juga membantu untuk kaki kita agar lebih stabil teman-teman. Nah, untuk ketersediaan size, sepatu ini tuh tersedia dari ukuran 38 hingga 45. Untuk yang saya beli, ini adalah ukuran 43 dengan panjang 27 cm, teman-teman. Nah, ukuran panjang inilah yang harus kalian jadikan patokan ya, teman-teman ya. Jadi kalau bisa kalian ukur dulu kaki kalian itu panjangnya berapa. Karena di beberapa brand itu bisa berbeda-beda ya. Untuk size 43, misalkan di brand Eagle itu size 43-nya 27 cm, tapi mungkin di brand Yonex atau brand Li-Ning itu size 43-nya panjang sentimeternya itu bisa beda-beda. Jadi pastikan kalian patokannya itu yang panjang kaki kalian. Ketika saya pakai, sepatu ini tuh bisa mengakomodir kaki saya yang lebar dengan baik ya teman-teman ya. Seperti yang kalian bisa lihat, kaki saya itu panjangnya 27 cm dan lebarnya 12 cm. Jadi, sepatu ini juga cocok buat teman-teman yang punya kaki lebar seperti saya. Ketika pertama kali saya pakai sepatu ini, feel yang saya rasakan itu adalah nyaman dan empuk.
Mengingat memang sepatu ini udah dibekali dengan insole yang tebal dan juga empuk, serta teknologi triple cushion yang membuat sepatu ini tuh jadi mantap banget feel empuknya teman-teman. Beneran deh kalau kalian coba, empuk banget. So, untuk urusan kenyamanan, saya rate sepatu ini di angka 9/10, saking empuknya teman-teman. Selanjutnya, dalam hal breathability atau sirkulasi udara, sepatu ini tuh kelihatannya tuh kayak pasti bakal adem banget gitu ya. Tapi ternyata nggak seadem itu teman-teman. Ya walaupun masih adem-adem aja sih, cuman mungkin ya ekspektasi saya aja yang terlalu tinggi ketika melihat banyak sekali membran mesh dan juga webbing-webbing di sini ya teman-teman ya. So, untuk urusan breathability, saya kasih rate 7,5/10. Dalam hal grip, sepatu ini tuh cukup lengket dan nggak bikin kaki kita licin teman-teman ya ketika saya bermain, baik itu di lapangan semen, lapangan karpet, maupun di lapangan vinil seperti ini. Nah, buat para penyembah suara decit, sepertinya sepatu ini kurang cocok buat kalian. Karena outsole dari sepatu ini tuh silent teman-teman, alias gak ada suaranya. Tapi buat saya pribadi sih, it's okay aja teman-teman ya, karena saya gak terlalu mempermasalahkan suara. Yang penting, sepatu ini tuh nggak licin, keset, dan nyaman ketika dipakai. Karena sebenarnya 3 faktor itu tadilah yang menentukan atau bisa meningkatkan performa kita di atas lapangan ya teman-teman ya, bukan cuman suaranya aja. Sama seperti ketika kita narik senar dengan tension tinggi ya, 29 atau 30 gitu udah pasti suaranya nyaring. Tapi ketika kita masih pemula, tentunya yang dikorbankan adalah apa? Iya, pergelangan tangan kita yang pasti gempor teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman jangan cuman kegiur suaranya aja yang nyaring, tapi pastikan outsole dari sepatu yang kalian akan beli itu nggak lengket, keset, dan tentunya empuk atau nyaman. Kalau untuk masalah durability, saya belum bisa memastikan ya teman-teman ya. Sejauh ini ketika saya pakai sepatu ini 6 kali main alias 6 kali game, masih terlihat aman-aman aja. Bahkan di bagian jempol dalam ini yang biasanya sering jebol dan kegores lapangan juga masih aman-aman aja teman-teman. Ya paling ada lakukan dikit lah ya. Tapi gak apa-apa lah, aman. Nah, ketika saya baca-baca kolom komentar di YouTube orang lain ya, beberapa netizen itu ada yang mengatakan bahwa durability dari lem sepatu Eagle itu kurang rapi dan juga kurang durable alias gampang lepas teman-teman ya. Tapi untuk bener apa enggaknya silahkan deh, coba buat teman-teman yang udah pakai sepatu Eagle silahkan tulis kolom komen ya, tulis komentar kalian di kolom komen maksudnya. Belibet banget sih. Dan nantinya juga pasti nanti akan saya update kondisinya dari sepatu ini ya teman-teman ya ketika saya udah pakai selama beberapa minggu ke depan. Oke, kesimpulannya di harga segini, menurutku ini adalah sepatu dengan harga 500 ribuan ter-worth it yang bisa kalian beli. Bahkan jika dibandingkan dengan brand-brand besar lainnya seperti Victor, Yonex, ataupun Li-Ning yang sepatu-sepatu di harga 500 ribuannya udah banyak banget ya. Kalau menurut saya sih mending ini teman-teman ya, karena ini di harga segitu kita udah bisa mendapatkan fitur-fitur sepatu high-end-nya dari Eagle. Atau mungkin teman-teman pengen saya mengkomparasikan atau membandingkan sepatu ini dengan sepatu merek lain di harga serupa, silahkan tulis juga di kolom komen ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang mau beli sepatu ini atau sekedar cek harga, untuk link pembeliannya udah aku cantumin di kolom deskripsi. Silahkan dicek aja sebelum sepatu ini jadi goib teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman review kami tentang sepatu badminton Eagle PNR Prime. Sekali lagi ini bersifat subjektif ya, karena antar satu kaki dengan kaki yang lainnya itu bisa berbeda-beda teman-teman untuk feel-nya. Jadi saran saya teman-teman kalau bisa ya, silakan pergi ke toko offline-nya dulu ya untuk mencoba sepatunya. Apakah udah pas, apakah udah cukup nyaman, dan lain sebagainya. Kalau misalkan udah cocok, barulah nanti teman-teman silahkan beli di toko online aja biar harganya lebih murah. Akhir kata, always trust your feet, don't trust any YouTuber, not even me, and see you.